Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok C1, kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Natania Putri dengan NRP 25053. Saya Faiza Kabila dengan NRP 25032. Saya Princess Amara Candi dengan NRP 25062. Saya Chelsea Priscilla dengan NRP 25035. Saya Zalfan Zaira dengan NRP 25053. Perasaan iringan. Jadi saya mencoba percobaan di mana menaruh pulpen ke atas daun telinga. Nah, jadi di daun telinga itu sebenarnya punya banyak ujung saraf sensorik, yaitu mekanoseptor, termoreseptor, maupun nosiseptor. Nah, kalau ada benda asing atau pulpen yang nempel bergesekan di daun telinga, reseptor, yaitu terutama mekanoseptor, akan langsung aktif dan mengirimkan sinyal ke otak. Begitu benda itu dilepas, sebenarnya kan stimulus fisiknya udah hilang, tapi ternyata reseptor dan sarafnya nggak langsung berhenti. Otak juga masih nyimpen sinyal yang baru aja masuk. Akibatnya, kita mengalami yang disebut after sensation atau sensasi subjektif, seolah-olah benda itu masih ada, padahal udah nggak ada lagi. Pada percobaan ini, tangan yang direndam di dalam air dingin terasa dingin dan nyeri menusuk. Sementara tangan yang direndam di air hangat terasa hangat, dan apabila suhu airnya dinaikkan kembali, akan terasa lebih panas serta ada sensasi nyeri dan menusuk. Sensasi panas dan dingin tersebut dapat dirasakan karena adanya reseptor. Corpuscle callosum menjadi reseptor untuk stimulus suhu dingin, lalu corpuscle rufini menjadi reseptor untuk stimulus suhu panas. Adapun paparan suhu yang intens menyebabkan stimulus ini ditangkap oleh nosiseptor sehingga timbullah rasa nyeri. Setelah 2 menit, kedua tangan dipindahkan ke dalam air yang memiliki suhu ruang. Setelah dipindahkan, tangan kanan yang sebelumnya direndam dengan air bersuhu dingin merasakan air bersuhu ruang tersebut menjadi lebih hangat. Lalu, tangan kiri yang sebelumnya direndam dengan air hangat merasakan air menjadi dingin. Ini dapat disebabkan karena adanya perpindahan kalor sesuai dengan hukum fisika, yaitu kalor selalu berpindah dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Sehingga tangan kanan bisa merasakan air yang lebih hangat dan tangan kiri bisa merasakan air yang lebih dingin. Saraf yang berhubungan dengan percobaan lokalisasi taktil adalah Meissner dan juga Merkel. Nah, komponen yang berhubungan dengan lokalisasi taktil dari Meissner ini yang pertama adalah Meissner corpuscle yang terdiri dari ujung saraf kulit. Fungsinya untuk mendeteksi tekanan halus dan juga dia terletak di kulit yang tidak berambut seperti di ujung jari maupun di eyelids. Untuk Merkel, ia fungsinya adalah merespons sentuhan berkepanjangan. Ia bekerja sama dengan neuron sensorik untuk membentuk kompleks taktil atau sistem merancangan sensorik untuk mengirimkan informasi sentuhan ke otak. Merkel ini ada di lapisan basal epidermis. Dari percobaan diskriminasi taktil, Faiza hanya merasakan 1 titik saat ditekan di lengan atasnya, sedangkan ia merasakan ada 2 titik saat pinset ditekan di bagian ujung jarinya. Hal ini dapat terjadi karena adanya sel Merkel di ujung jari yang berperan sebagai mekanoreseptor, sehingga Faiza dapat merasakan sentuhan ringan atau gentle touch. Untuk percobaan kelima, yakni memeriksa daya membedakan berbagai sifat benda. Sifat yang dimaksud adalah bentuk dan kekasaran. Yang pertama, kita menguji daya membedakan bentuk dari sebuah benda. Bisa dilihat, subjek menutup mata dan meraba objek yang diberikan. Mekanoreseptor yang berperan penting di sini adalah sel Merkel yang terletak di basal epidermis. Bola, oke. Selanjutnya, subjek sambil menutup mata diminta untuk menyusun 4 kain berdasarkan tingkat kekasarannya. Apabila seseorang tidak bisa mengenali benda melalui perabaan saja, seseorang tersebut menderita gangguan neurologis yang disebut astereognosis. Pada astereognosis tidak ada masalah pada sel Merkel, namun pada interpretasi di otak sang penderita. Ke matanya tidak ada masalah ya berarti. Untuk percobaan ini berhubungan dengan Ruffini dan juga Krause. Ruffini merupakan reseptor suhu panas yang terdiri dari berkas serat kecil atau vaskuli intrafusal yang terbungkus di kapsula berlamel.
Ruffini ini terangsang kontraksi otot untuk menerima panas. Krause sendiri merupakan reseptor suhu dingin. Ia terletak di daerah mukokutis dan juga dermis yang berhubungan dengan rambut. Krause ini berbentuk bundar atau sferis. Lalu untuk kesan yang diperoleh kalau titik dingin dirangsang dengan benda panas. Kulit sendiri memiliki reseptor yang berbeda untuk merespon rangsangan panas dan dingin. Reseptor-reseptor ini mengandung saluran ion yang sensitif terhadap perubahan suhu. Suhu di sekitar reseptor ini berubah mengakibatkan saluran ion terbuka, lalu ion mengalir masuk dan memicu potensi sinyal dikirim ke otak. Karena suhu yang direspon berbeda, maka seharusnya reseptor dingin tidak merespon suhu panas. Begitupun juga sebaliknya. Pertama-tama dilakukan pengukuran diameter paha tengah kanan dan kiri masing-masing sebesar 49 cm. Kemudian pengukuran dilanjutkan pada betis sepertiga proksimal menunjukkan ukuran 39 cm di sisi kanan dan 40 cm di sisi kiri. Pengukuran ini dilakukan untuk memantau kondisi otot. Praktik pengukuran otot ekstensi hasil pada posisi tegak menunjukkan kekuatan yang lebih besar pada kaki kanan yaitu 25 kg dibandingkan dengan kaki kiri yang hanya 19 kg. Ketika tubuh membungkuk, kekuatan pada kaki kanan menurun menjadi 18 kg dan kaki kiri juga 18 kg. Namun posisi berbaring menunjukkan peningkatan kekuatan otot ekstensi yang signifikan dengan kaki kanan mencapai 29 kg dan kaki kiri 25 kg. Pada posisi berbaring, otot-otot ekstensor terutama quadriceps femoris dan gluteus maximus bekerja lebih efektif karena posisi tubuh mengurangi pengaruh gravitasi. Otot-otot ini dapat menghasilkan kekuatan yang lebih besar dalam posisi berbaring, memungkinkan otot kaki bekerja dengan lebih maksimal untuk menghasilkan dorongan yang lebih kuat. Pada pengukuran kekuatan otot fleksi, hasilnya menunjukkan bahwa pada posisi tegak kaki kanan menghasilkan kekuatan 20,5 kg, sedangkan kaki kiri 17 kg. Ketika posisi tubuh berubah menjadi membungkuk, kekuatan pada kaki kanan sedikit menurun menjadi 16,5 kg, sementara kaki kiri tetap 17 kg. Posisi berbaring menunjukkan penurunan yang lebih signifikan dengan kaki kanan hanya menghasilkan 12 kg dan kaki kiri 11 kg. Penurunan kekuatan pada posisi membungkuk dan berbaring dapat dijelaskan dengan posisi tubuh yang mengurangi ketegangan pada otot flexor. Pada posisi tegak, otot-otot seperti rectus femoris dan sartorius bekerja lebih maksimal untuk melawan gravitasi, menghasilkan kekuatan yang lebih tinggi. Namun, saat tubuh membungkuk dan berbaring, posisi tubuh mengurangi beban pada otot-otot tersebut, sehingga otot-otot flexor tidak dapat bekerja seefisien pada posisi tegak. Berdasarkan praktik yang telah dilakukan, dapat disimpulkan pengukuran ini menunjukkan bahwa posisi tubuh sangat mempengaruhi kekuatan otot fleksi dan ekstensi. Posisi tegak menghasilkan kekuatan tertinggi untuk fleksi, sedangkan posisi berbaring menghasilkan kekuatan tertinggi untuk ekstensi. Perbedaan antara kaki kanan dan kiri seperti yang terlihat pada data mungkin disebabkan oleh dominasi otot di satu sisi tubuh atau ketidakseimbangan otot. Untuk mengetahui pengaruh panjang awal otot terhadap kekuatan kontraksi, diperoleh hasil bahwa posisi tengah jongkok menghasilkan jangkauan lompatan paling tinggi. Pada percobaan tes lompat untuk mengetahui pengaruh panjang awal otot terhadap kekuatan kontraksi, diperoleh hasil bahwa posisi tengah jongkok menghasilkan jangkauan lompatan paling tinggi, disusul oleh posisi jongkok penuh dan yang terendah adalah posisi berdiri. Hal ini dijelaskan dengan prinsip length-tension relationship. Pada posisi setengah jongkok, otot-otot tungkai khususnya quadriceps femoris, gluteus maximus, hamstring, dan gastrocnemius berada pada panjang optimal sehingga dapat menghasilkan kontraksi yang paling kuat. Selain itu, tendon Achilles juga berperan dalam menyimpan energi elastis yang kemudian dilepaskan saat melakukan lompatan. Pada posisi jongkok penuh, meskipun otot terenggang lebih panjang, sudut sendi lutut dan pinggul menjadi terlalu kecil sehingga daya dorong tidak seefisien posisi setengah jongkok. Akibatnya, energi kontraksi otot tidak tersalurkan secara maksimal. Sementara itu, pada posisi berdiri, otot-otot tungkai berada pada kondisi terlalu pendek, sehingga kontraksi otot tidak cukup kuat untuk menghasilkan daya dorong besar. Inilah sebabnya jangkauan lompat paling rendah terjadi pada posisi berdiri. Adapun tulang-tulang yang terlibat dalam gerakan ini meliputi femur, tibia, fibula, serta tulang panggul, sendi lutut, sendi pinggul, dan sendi pergelangan kaki berperan penting sebagai poros gerakan dalam menghasilkan tenaga eksplosif saat melompat.
Selain itu ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi lompatan. Yang pertama ada teknik gerakan atau posisi lutut juga pinggul yang tidak tepat. Yang kedua koordinasi neuromuskular, perekrutan serabut otot tidak serempak. Yang ketiga ada elastisitas tendon, penyimpanan energi elastis kurang efisien jika jongkok terlalu dalam. Yang keempat kelelahan otot, quadriceps gluteus maximus dan gastrocnemius cepat lelah. Yang kelima faktor individu yaitu perbedaan tinggi badan, berat badan, dan juga dominasi otot. Jadi, posisi setengah jongkok adalah yang paling optimal karena otot-otot tungkai berada pada panjang ideal untuk menghasilkan gaya kontraksi maksimal, dibantu oleh kerja sendi dan tulang tungkai bawah. Faktor utama yang mempengaruhi perbedaan hasil ini adalah panjang awal otot, sudut sendi, dan kemampuan penyimpanan energi elastis dari otot serta tendon. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.